Kabar Jairo Ritwan pilih timnas Indonesia bikin media Vietnam merinding. Media Vietnam mengaku semakin ngeri dengan kekuatan timnas Indonesia. Hal ini diperkuat dengan rumor terbaru yang menyebutkan bahwa pemain Crystal Palace Jairo Ritwan ingin memperkuat skuad Garuda. Jairo Ritwan dikabarkan lebih memilih timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia dan membuat media Vietnam ketar-ketir. Pasalnya, Jairo Ritwan saat ini tengah bersaing di level tertinggi Liga Inggris dengan bermain bersama Crystal Palace. Meski tak lagi menjadi pilihan utama di lini tengah Crystal Palace, tetap saja Jairo Ritwan punya kualitas yang mampu menembus Liga Inggris. Media Vietnam tentu khawatir dengan bergabungnya Ritwan ke timnas Indonesia. Hal ini karena Indonesia akan menjadi lawan Vietnam di Piala AFF 2022. Mereka menilai andai Jairo Ritwan benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, ini akan menjadi peningkatan besar bagi kekuatan tim. Gelandang Crystal Palace Jairo Ritwan disebut memilih Indonesia ketimbang Suriname. Kabar ini dilansir pakar asal Suriname Brian Tevreden tulis The Tahu 247. Jairo adalah gelandang bertahan dan bisa bermain di bek tengah. Ia pernah berkarir di Ajax dan kemudian pindah ke Crystal Palace tahun 2017 lalu. Laporan media Vietnam. Lebih lanjut, The Tahu 247 juga menjabarkan statistik yang dimiliki oleh Jairo Ritwan. Musim 2020-2021 menjadi paling bagus dengan 33 penampilan. Jelasnya, kehadiran Jairo Ritwan di lini tengah Indonesia tentu akan membuat opsi Shin Tae-yong memilih pemain menjadi banyak. Jairo Ritwan bisa dimainkan bersama Ivar Jenner, Justin Hubner, atau bahkan Tom Haye. Dengan keberadaan Ritwan bersama pemain-pemain tadi, media Vietnam menyebut timnas Indonesia semakin mengerikan. Update ranking FIFA. Beda nasib timnas Indonesia dan Vietnam. Sama-sama masuk buku sejarah FIFA. Timnas Indonesia dan Vietnam memiliki perbedaan nasib di update peringkat FIFA terbaru. Timnas Indonesia mengalami lonjakan drastis usai menjalani 2 pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang tampil Spartan saat melawan Vietnam. 2 kali bertanding, anak asuh Shin Tae-yong 2 kali menang. Bahkan mereka juga menang saat bertanding di Stadion Maidin, Hanoi, markas The Golden Star Warrior. Pada pertemuan pertama di Jakarta, timnas Indonesia hanya unggul tipis 1-0 atas Vietnam. 5 hari berselang saat bermain di Hanoi, timnas Indonesia kembali menang. Kali ini dengan skor mencolok 3-0. 2 kemenangan ini membuat timnas Indonesia untuk sementara duduk di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dan Vietnam memiliki nasib yang sangat jomplang. Timnas Indonesia menjadi tim dengan peningkatan peringkat paling tinggi di FIFA. Pasukan Garuda naik 8 peringkat dan kini duduk di peringkat ke-134. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga menjadi tim dengan penambahan jumlah poin terbesar di peringkat FIFA. Dari 2 pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan kolega mendapatkan tambahan 30,04 poin. Timnas Indonesia saat ini mengemas 1102,7 poin. Situasi berbeda justru didapat oleh Vietnam. Mereka menjadi tim dengan penurunan peringkat paling drastis. Mereka turun 10 posisi dan kini duduk di peringkat ke-115 dunia. Selain itu, Vietnam juga adalah tim dengan pengurangan poin terbesar yakni 30,04 poin. Shin Tae-yong buka-bukaan peran sang anak di balik kejayaan timnas Indonesia. Shin Tae-yong beberkan alasan dirinya mampu membuat perubahan di timnas Indonesia. Ternyata salah satu faktornya adalah peran dari kedua anaknya. Sudah 4 tahun Shin Tae-yong melatih skuad timnas Indonesia sejak ditunjuk pada tahun 2019 lalu. Dalam periode itu, dia mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan. Shin Tae-yong mampu mencatatkan banyak pencapaian yang cukup menawan. Kesukaan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tidaklah mudah. Dirinya perlu waktu untuk menemukan formula terbaiknya. Salah satu cara yang dilakukannya ialah dirinya sering berdiskusi dengan kedua anaknya yang juga merupakan pemain sepak bola. Adalah Shin Jae-won yang berusia 26 tahun dan Shin Jae-hyuk yang baru berumur 23 tahun. Shin Jae-won sedang memperkuat tim Seongnam, sedangkan Shin Jae-hyuk tengah membela klub Namyangju.
Shin Tae-yong mengaku banyak belajar dari kedua anaknya tersebut untuk mengetahui karakteristik seorang pemain muda. Seperti diketahui, skuad timnas Indonesia senior memang dihuni oleh para pemain muda. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi Shin Tae-yong. Kedua anak saya juga merupakan para pemain sepak bola, kata Shin Tae-yong yang dilansir dari media Korea Chosun. Saya terus belajar untuk mengetahui bagaimana hati dari generasi pemain yang pada saat ini bermain, sambungnya. Lebih lanjut lagi, dirinya menceritakan bagaimana perjuangan ketika pertama kali menangani timnas Indonesia. Mantan pelatih Korea Selatan tersebut masih merasa memiliki banyak PR untuk dibenahi, mulai dari disiplin hingga kebiasaan makan. Saat saya pertama kali datang, para pemain sering terlambat 10 hingga 15 menit untuk latihan, ungkap Shin Tae-yong. Dan mereka banyak makan gorengan yang merupakan makanan pokok di sini. Kami tidak melatih otot dengan benar dan masuk core, pusat tubuh manusia yang mengelilingi tulang belakang, tutupnya. Susul Beckham Putra, Alfeandra Dewangga batal membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Teka-teki nasib Alfeandra Dewangga bersama timnas Indonesia U23 terjawab sudah. Bek PSIS Semarang itu batal membela skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Alfeandra Dewangga masih melakukan pemulihan. Pemain berusia 22 tahun itu baru menjalani operasi kecil lantaran terdapat benjolan di ketiak kirinya. Alfeandra Dewangga naik meja bedah di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Bekasi. Asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto, memastikan Alfeandra Dewangga tidak bisa bergabung dengan timnya. Ia juga belum bisa berbicara mengenai kemungkinan mengganti Alfeandra Dewangga. Ia tidak bisa untuk Dewangga karena masih pemulihan. Soal memanggil pemain pengganti ditunggu ya, ujar Nova Arianto. Timnas Indonesia U23 sekarang sedang menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. TC berlangsung pada 1-10 April 2024 yang menjadi persiapan untuk Piala Asia U23. Alfeandra Dewangga menyusul Beckham Putra yang telah lebih dulu absen memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Gelandang Persib Bandung itu mengalami cedera lumayan parah. Di Piala Asia U23 yang akan bergulir pada 15 April sampai 3 Mei 2024, timnas Indonesia U23 menghuni grup A. Skuad Garuda Muda bakal menantang lawan berat yaitu Qatar, Australia, dan Yordania. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth